kecelakaan maut antara mobil yang ditumpangi ex-personel trio macan Cha-Cha Sherly dengan truk box serta 5 kendaraan lainnya di kilometer 428 ruas tol Solo Semarang terekam kamera pengawas. Kecelakaan terjadi usai truk box terguling saat menyalip di jalanan yang licin karena hujan. Saat bersamaan, mobil yang ditumpangi Cha-Cha Sherly melaju kencang di belakang dan sopir berusaha membanting setir ke kanan hingga melewati pembatas jalan masuk ke jalur perlawanan. Saat bersamaan, bus dari arah Semarang meluncur kencang hingga akhirnya menabrak mobil yang ditumpangi Cha-Cha Sherly hingga terbalik. Tim Sapu Jagat Satuan Reskrim Polres Boyolali mengamankan 12 anggota geng motor yang rata-rata masih berusia muda. Anggota geng motor ini diduga melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan. Sasaran pelaku adalah orang-orang yang melintas di jalanan sepi. Korban dilukai, kemudian motor dan barang berharga dirampas. Menurut pengakuan pelaku, mereka beraksi sejak tahun 2019 lalu. Polisi mengamankan beberapa barang bukti, sejumlah motor hasil rampasan, handphone, dan beberapa alat yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan. Para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Polresta Banyumas terus mendalami kasus pengecatan cabai yang dicat dengan cat semprot warna merah. Sejauh ini tersangka mengaku hanya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil penjualan cabai rawit muda yang dioplos dengan cabai rawit merah. Pelaku merupakan tersangka tunggal dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sakit hati karena diputus pujaan hati, seorang pria di Kendal tega menganiaya kekasihnya. Korban dianiaya di dalam toko onderdil di Jalan Sujono, Kebumen, Sukorejo. Menurut saksi, sebelum kejadian, korban bersama pelaku sempat cekcok dan dilerai pemilik toko. Namun saat pemilik toko hendak meminta bantuan, pelaku langsung menganiaya korban. Usai menganiaya, pelaku kabur meninggalkan korban menggunakan mobil. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Terdakwa kasus dangdutan di Tegal, Wasmat Edi Susilo dituntut 4 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun dan denda 20 juta rupiah subsidiar 2 bulan penjara. Pembacaan tuntutan dilakukan bergantian oleh jaksa penuntut umum. Dalam persidangan, jaksa meminta majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana tentang kekarantinaan kesehatan. Usai mendengar tuntutan jaksa, terdakwa Wasmat langsung mengajukan pembelaan secara lisan. Wasmat mengaku menyesal atas peristiwa konser dangdut yang digelar saat hajatan di tengah pandemi. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda pembacaan vonis.